pagi hari ini. Mohon maaf, ini menjelang 14 Februari. Sebuah kenyataan realita yang kita hadapi bersama bahwa 14 Februari adalah hari yang disepakati untuk pergantian pemimpin, dan kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia dipersilahkan untuk memilih dari pemimpin-pemimpin yang telah disediakan, dikandidatkan untuk kita pilih menjadi pemimpin kita. Saya tidak akan berkampanye, saya tidak akan berkampanye, tetapi saya hanya ingin memanfaatkan momentum pemilu di tahun 2024 ini untuk lagi-lagi memastikan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai seorang mukmin diatur oleh Allah dalam semua sisi kehidupan kita, ya. Memastikan semua sisi kehidupan kita jalani mengikuti aturan-aturan, tuntunan-tuntunan yang disampaikan Allah dan Rasulnya adalah tanda keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan pemimpin adalah hal yang amat sangat penting dalam pemahaman agama kita. Rasul SAW pernah menyampaikan bahwa jika engkau bepergian dengan 3 orang atau lebih, maka pilihlah seorang di antara kalian untuk menjadi pemimpin. Untuk sebuah aktivitas safar, perjalanan saja, kita diperintahkan untuk menunjuk pemimpin. Tentu untuk sebuah perjalanan sebuah bangsa yang bertanggung jawab atas sekian ratus juta umat manusia, kepemimpinan tentu amat sangat penting. Bahkan Rasul SAW ketika beliau wafat, beliau tidak segera dimakamkan hanya karena menunggu siapa yang akan menggantikan beliau, ya, siapa yang dipilih untuk menggantikan beliau. Karena jangan sampai beliau dimakamkan belum jelas siapa yang akan menjadi pengganti beliau, sementara jasad beliau sudah tidak nampak lagi. Maka di momentum 14 Februari besok, mari kita benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi petunjuk, diberi hidayah, dibukakan, dilembutkan hati kita untuk menerima segala hidayah yang Allah berikan terkait dengan kepemimpinan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya siapa yang harus saya pilih. Dan kita coba bersihkan hati ini dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang mungkin selama ini kita pupuk karena fanatisme yang ada dalam diri kita terhadap diri seseorang, yang dengan itu seringkali kita mengabaikan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, mengabaikan aturan-aturan yang membimbing kita untuk memilih seorang pemimpin. Mungkin hanya karena dia tetangga kita, mungkin hanya karena dia pernah berhutang budi kepada kita, kemudian kita beranggapan bahwa memilihnya adalah bentuk terima kasih, bahwa memilihnya adalah membantunya. Itu pertimbangan duniawi. Maka kita kembalikan bagaimana kita mengambil pertimbangan ukhrawi. Kalaupun dia pernah berhutang budi kepada kita, tetapi secara nominasi kriteria agama dia belum pantas untuk menjadi pemimpin, maka sesungguhnya cara menolongnya adalah dengan tidak menjadikan dia seorang pemimpin. Karena menjadikan dia seorang pemimpin padahal kita tahu dia tidak capable, sesungguhnya kita sedang menjerumuskannya.
mungkin kita akan dibenci, itu resiko. Tetapi yakinlah bahwa yang kita lakukan adalah bentuk cinta kasih, bentuk kasih sayang, bentuk terima kasih yang sesungguhnya. Kemudian hal yang juga tidak boleh kita abaikan, Bapak Ibu guru sekalian, bahwa dalam perhelatan pergantian kekuasaan seperti hari ini tidak akan bersih dari berbagai macam bentuk kepentingan-kepentingan yang berusaha untuk menguasai kekuasaan. Tidak mungkin yang berhelat untuk merebut kekuasaan adalah gerakan-gerakan yang semuanya murni hanya ingin memperjuangkan kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bangsa ini. Pasti ada kelompok-kelompok yang mereka sedang memperjuangkan kepentingan individunya. Pasti ada kelompok-kelompok yang sedang memperjuangkan kelompok-kelompoknya. Dan di antara mereka tentu ada saja yang juga sedang memperjuangkan bagaimana bisa mengalahkan orang-orang Islam dalam kepemimpinan di negeri ini. Hal-hal yang semacam itu jangan dinafikan, karena dimanapun berada perhelatan seperti itu pasti semua akan ikut konsentrasi di sana. Yang ingin memperjuangkan Islam ada, yang ingin murni hanya sekedar memikirkan bangsa ada, yang sedang memperjuangkan kepentingan individunya saja ada, yang berusaha untuk berjuang mengalahkan musuh-musuh kelompoknya, yang bisa saja yang dianggap musuh itu adalah orang-orang Islam juga ada. Maka jangan nafikan hal tersebut, sehingga tidak ada salahnya ketika kita memanfaatkan momentum itu bagian dari perjuangan kita untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan perjuangan dakwah agama Islam. Bagaimanapun juga jika kepemimpinan bangsa ini dipimpin oleh orang yang peduli terhadap agamanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua aktivitas keagamaan akan lebih bisa maju. Aktivitas dakwah akan lebih terfasilitasi, dan berharap dengan itu semua Allah benar-benar anugerahkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terhadap bangsa ini. Karena Allah sendiri menyampaikan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, dan seterusnya. Dengan sangat jelas di situ Allah sampaikan bahwa pintu keberkahan akan Allah bukakan dari langit dan dari bumi terhadap penduduk suatu negeri dengan syarat ketika mereka beriman dan bertakwa. Nah, kepemimpinan amat sangat penting bagi kita untuk bisa membawa bangsa ini kepada bangsa yang senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemakmuran, kesejahteraan bukan karena kepandaian, kecerdasan sosok pemimpin, ya. Kemakmuran, kesejahteraan bukan sebab rakyatnya cerdas-cerdas, pandai-pandai, bukan. Tetapi kesejahteraan, kemakmuran itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Negerinya boleh kaya raya makmur, tapi itu tidak jaminan bangsanya sejahtera. Negerinya boleh gersang tandus, tapi itu bukan berarti masyarakatnya, rakyatnya tidak sejahtera. Kita sebagai orang yang beriman maka yakini itu bahwa kunci kesejahteraan dunia dan akhirat adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin benar-benar membawa bangsa ini kepada bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang tentram, maka kuncinya hanya pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Karena kesejahteraan
kemakmuran itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu guru sekalian rahimakumullah, ada satu ayat yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kalau rangkaiannya itu dari ayat 36 sampai ayat 40 surat Al-Anfal. Monggo nanti direnungkan, dihayati, dibuka-buka kembali dalam rangka mengambil ibrah, mengambil petunjuk terkait dengan momentum yang hendak kita lakukan di 14 Februari. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Bapak Ibu guru sekalian, di ayat itu Allah sampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengeluarkan harta benda mereka dalam rangka untuk menghalang-halangi orang yang beriman berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka benar-benar akan menginfakkan, mengeluarkan harta benda mereka, summa takunu alaihim hasrah, tetapi itu semua nanti akan menjadi penyesalan bagi mereka. Memang para mufasir banyak menyampaikan ketika membahas ayat ini, mereka akan mengkaji tentang, akan bercerita tentang perang Badar, di mana kaum muslimin yang hanya 313 orang melawan tentara Quraisy, pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Seperti tidak mungkin menang, sehingga seringkali kajian logis seperti ini menjadikan seseorang putus asa. Bagaimana kita bisa menang? Kita cuma 300 orang. Bagaimana kita bisa menang? Kita tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa menang? Semua sisi sudah dikuasai oleh mereka dan seterusnya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya yang dituntut oleh Allah kepada kita bukan menang atau kalahnya, tetapi kesungguhan kita, keyakinan kita untuk terus berkomitmen dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam posisi nadir sekalipun, dalam posisi pampa sekalipun. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diuji dalam kondisi semacam itu. Keteguhan kita untuk mempertahankan keimanan, ketakwaan kita, dan terus bertawakal kepada Allah dengan menjalani ikhtiar sesuai dengan apa yang kita mampu, itulah kesuksesan yang bisa kita raih dengan kondisi-kondisi yang semacam itu. Bapak Ibu guru, di ayat itu digambarkan betapa sesungguhnya orang-orang yang sedang berbuat ingkar kepada Allah, menghalang-halangi kita untuk berada di jalan Allah pun berkorban. Mereka mengeluarkan harta benda mereka, mereka mengeluarkan tenaga, pikiran, jiwa raga mereka dalam kekufurannya, yang padahal semua itu hanya akan menjadi penyesalan bagi mereka. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti. Summa takunu alaihim hasrah. Sementara kita, Bapak Ibu guru sekalian, yang hari ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa yakin sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam aktivitas dakwah yang kita lakukan, entah di sekolah, entah di masyarakat kita, maka janganlah kalah semangat dengan orang-orang kafir ini. Janganlah berhitung terlalu detail gitu terhadap materi yang kita keluarkan, terhadap tenaga yang kita keluarkan, terhadap waktu yang kita keluarkan.
orang-orang yang memperjuangkan kekafirannya, yang akan mendatangkan ke penyesalan bagi mereka saja, mau mengorbankan semua harta benda mereka, jiwa raga mereka. Ketika mereka berperang, mereka capek, mereka sakit ketika terluka, mereka kepayahan, padahal yang mereka dapatkan adalah penyesalan. Nah, sementara kita yang dijanjikan oleh Allah adalah surga. Maka kenapa kita mesti harus berhitung? Rugi waktu saya hanya untuk mikirkan itu. Dapatnya sedikit, ngapain susah-susah, dan seterusnya, berbagai macam bisikan-bisikan setan yang menjadikan kita tidak begitu semangat dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru, keberadaan Bapak Ibu guru sebagai seorang guru di tempat ini adalah tanda nyata bahwa Bapak Ibu guru ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan ini secara zahir, secara lahir menampakkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita pastikan batin kita benar-benar menjalani ini semua dengan penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pastikan batin kita mensyukuri atas takdir Allah yang menetapkan kita berada di takdir lahiriah yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, pada takdir yang menunjukkan bahwa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita memastikan secara batin, menguatkan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap Allah terus bimbing kita untuk senantiasa berada di jalannya hingga pada saatnya ajal menjemput, kita benar-benar Allah golongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah izinkan untuk bertemu dengan beliau kelak di surganya. Demikian, banyak kurang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.